Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Rustafara. Saya dari grup MBKMA dengan NIM A251919123. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ikatan kimia. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke dalam materinya, adapun indikator pencapaian kompetensi pada video pembelajaran kali ini, yang pertama itu menganalisis proses terbentuknya ikatan ion, dan yang kedua untuk menganalisis sifat-sifat zat senyawa ion yang terbentuk. Baik, yang pertama, apa sih itu ikatan kimia? Nah, mungkin dari teman-teman semua mungkin ada yang sudah tahu apa itu ikatan kimia, dan mungkin ada juga yang belum, namun mungkin sering terdengar sehingga teman-teman mungkin sudah memiliki gambaran-gambaran apa itu ikatan kimia. Nah, agar teman-teman semua tidak bingung lagi, ikatan kimia itu adalah ikatan antara atom yang terjadi agar atom yang berikatan di dalamnya memiliki konfigurasi elektron yang stabil, yang mana seperti yang kita tahu, sebuah konfigurasi elektron yang stabil itu harus memiliki elektron valensi terluar itu berjumlah 8 atau 2 sesuai dengan aturan kaidah oktet dan duplet. Nah, adapun jenis-jenis ikatan kimia itu terbagi menjadi 3 tergantung dari bagaimana ikatan itu terbentuk, dan itu dibagi menjadi ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Baik, di sini ada video mengenai ikatan ion. Silahkan kita simak bersama-sama. Atau elektrovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan non-logam. Ingat ya, atom logam itu berasal dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan atom-atom non-logam itu berasal dari golongan 4A sampai dengan 7A. Kalau golongan 8A juga non-logam ya, tapi karena dia sudah stabil, maka tidak perlu lagi untuk berikatan. Nomor golongan kan sama dengan elektron valensi. Ingat, jika elektron valensinya 1 sampai 3, maka akan cenderung untuk melepaskan elektronnya. Sedangkan yang berelektron valensi 4 sampai 7 akan cenderung untuk menerima elektron. Jika melepas elektron membentuk ion positif, dan jika menerima elektron akan membentuk ion negatif. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi, ada yang melepas elektron dan ada yang menerima elektron sehingga terbentuklah suatu ikatan yang disebut dengan ikatan ion. Oke, jelas ya? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwasanya ikatan ion itu merupakan ikatan yang terjadi antara serah terima elektron dari ion logam dan ion non-logam, yang mana yang menyerahkan elektron itu nantinya akan bermuatan positif dan yang menerima elektron itu akan bermuatan negatif. Nah, langsung saja salah satu contoh senyawa yang memiliki ikatan ion itu adalah natrium fluorida, yang mana seperti teman-teman bisa lihat di animasi berikut ini, Na yang memiliki nomor atom 11 memiliki konfigurasi elektron 281, yang mana elektron valensinya itu 1, dan fluorin yang memiliki nomor atom 9 itu memiliki konfigurasi elektron 27, yang elektron valensinya itu berjumlah 7. Nah, nantinya natrium ini akan melepaskan satu elektronnya sehingga akan membentuk Na+, dan fluorin akan menerima satu elektron yang nanti akan menjadi F-. Nah, seperti teman-teman yang bisa lihat di situ, Na menyerahkan satu elektronnya ke fluorin agar masing-masing dari Na dan fluorin itu bisa membentuk konfigurasi elektron yang stabil. Nah, lanjut. Tahukah teman-teman bahwasanya NaCl atau garam campur yang sering kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, yang sering kita campurkan ke makanan kita atau kita pakai memasak, itu merupakan salah satu senyawa yang memiliki jenis ikatan berupa ikatan ion, yang mana sama seperti NaF tadi, natrium fluorida, NaCl juga
memiliki ikatan ion, yang mana Na itu elektron valensinya 1 dan Cl juga elektron valensinya 7. Nah, seperti teman-teman yang bisa lihat yang di animasi ini, Na itu menyerahkan satu elektronnya kepada klorida atau Cl- kepada Cl. Nah, nantinya itu akan membentuk NaCl. Nah, NaCl ini merupakan salah satu ikatan yang berupa ikatan ion. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari senyawa yang berikatan ion. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak video berikut ini. Oke, baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan untuk mengecek sifat-sifat fisik dari senyawa ion. Ada dua yang akan kita lakukan. Yang pertama untuk kelarutannya, kemudian yang kedua nanti untuk daya hantar listriknya. Kita akan ke percobaan yang pertama dulu, di mana di sini ada NaCl atau garam dapur. Dia termasuk ke dalam suatu senyawa ion. Nanti untuk kelarutannya, garam dapur ini akan kita masukkan ke dalam air dan yang satu akan dimasukkan ke dalam minyak. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan memasukkan NaCl ini ke dalam air. Kemudian kita aduk, bisa dilihat bagaimana kelarutannya. Oke. Yang kedua, garam dapur ini nanti kita akan larutkan dia ke dalam minyak. Oke, bisa kalian amati bagaimana kelarutan dari garam dapur ini di dalam air dan di dalam minyak. Ini bisa terlihat. Untuk percobaan yang kedua, kita akan menguji daya hantar dari senyawa ion. Yang akan kita uji yang pertama adalah padatan dari NaCl. Di sini ada kristal dari garam dapur. Kemudian yang kedua ada garam dapur yang sudah saya larutkan ke dalam air. Jadi ini adalah larutan NaCl. Kita akan mengujinya menggunakan alat uji daya hantar. Yang pertama yang akan kita uji adalah kristal garamnya ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk elektrodanya kita tinggal cek saja di sini. Oke, bisa dilihat lampunya menyala atau tidak untuk padatan NaCl atau kristal garam dapur. Itu bisa kalian amati. Kemudian yang kedua kita akan uji untuk larutan NaCl. Sama, kita akan masukkan ke sini. Oke, bisa dilihat dari larutan NaCl dia bisa menghantarkan listrik atau tidak. Bisa dilihat ya dari lampunya. Oke, seperti itu untuk percobaan daya hantar dari senyawa ion. Nah, jadi itulah tadi uji langsung dari garam yang merupakan salah satu senyawa yang berikatan ion. Nah, jadi tadi sudah terlihat jelas sifat-sifat dari senyawa itu. Jadi sifat-sifat senyawa berikatan ion itu ada 4. Titik lebur dan titik didihnya itu tinggi, dan dalam keadaan leburan dan larutan dapat mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Nah, seperti yang kita lihat di video tadi, garam dalam bentuk padatan itu tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan dalam bentuk larutan itu dapat menghantarkan listrik. Nah, kemudian garam juga mudah larut dalam air. Nah, selanjutnya senyawa berikatan ion itu tidak akan larut dalam pelarut nonpolar, seperti yang di video sebelumnya bahwa garam yang merupakan salah satu senyawa berikatan ion itu tidak akan larut di dalam minyak yang merupakan pelarut nonpolar. Nah, jadi itu saja untuk video pembelajaran kali ini mengenai materi ikatan kimia, khususnya ikatan ion dan sifat senyawanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.